Pernah merasa baru mulai menikmati sesuatu, tahu-tahu sudah selesai. Liburan terasa sebentar, nongkrong terasa cepat, tapi antrean 5 menit bisa terasa seperti setengah jam. Ini bukan perasaan lebay. Otak kita benar-benar memperlakukan waktu secara berbeda tergantung kondisi emosi. Saat senang, waktu terasa lari. Saat bosan atau tertekan, waktu seperti berhenti. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita bahagia, fokus, dan menikmati momen sampai waktu seolah mengkhianati kita? Waktu tidak kita rasakan secara objektif. Otaklah yang menghitung waktu, bukan jam di dinding. Ketika kita senang, otak masuk ke kondisi fokus tinggi, atau yang disebut flow state. Di kondisi ini, perhatian kita terserap penuh ke aktivitas yang kita lakukan. Karena otak sibuk memproses pengalaman, ia tidak sempat mencatat berlalunya waktu. Akibatnya, ketika kita berhenti dan menoleh ke jam, otak merasa waktu baru sebentar berlalu, padahal kenyataannya sudah lama. Sebaliknya, saat bosan atau cemas, otak justru terlalu sadar akan waktu. Kita menunggu, menghitung detik, dan berharap waktu cepat berlalu. Di kondisi ini, otak terus menandai setiap momen. Semakin banyak penanda waktu yang tercatat, semakin panjang durasi terasa. Itulah sebabnya 1 jam menunggu bisa terasa lebih lama dibanding 3 jam melakukan hal yang kita sukai. Jadi, waktu terasa lambat bukan karena jam rusak, tapi karena otak terlalu fokus pada waktu itu sendiri. Hormon juga berperan besar. Saat senang, otak melepaskan dopamin, hormon yang berhubungan dengan motivasi dan kenikmatan. Dopamin membuat kita lebih fokus pada pengalaman, bukan pada durasinya. Semakin tinggi dopamin, semakin tenggelam kita dalam aktivitas. Karena itu, bermain game, ngobrol seru, atau mengerjakan hal yang kita cintai terasa tahu-tahu selesai. Otak kita memilih menikmati, bukan menghitung. Ada juga faktor memori. Otak mengukur waktu berdasarkan jumlah kejadian yang kita ingat. Aktivitas menyenangkan sering terasa cepat saat dijalani, tapi justru terasa panjang saat dikenang. Sebaliknya, rutinitas membosankan terasa lama saat dijalani, tapi pendek saat diingat. Ini karena hal menyenangkan biasanya penuh variasi dan emosi, sehingga meninggalkan banyak jejak memori. Jadi, persepsi waktu bisa berubah tergantung apakah kita sedang menjalaninya atau mengingatnya. Inilah alasan kenapa masa kecil terasa panjang, sementara masa dewasa terasa cepat. Saat kecil, hampir semua hal baru. Otak merekam banyak pengalaman baru setiap hari. Semakin dewasa, hidup makin rutin, dan otak merekam lebih sedikit hal baru. Akibatnya, waktu terasa melompat. Bukan karena hidup makin singkat, tapi karena otak berhenti mencatat detail-detail kecil yang dulu dianggap penting. Fenomena ini juga menjelaskan kenapa hari-hari bahagia sering terasa cepat berlalu, tapi meninggalkan kesan mendalam. Otak kita dirancang untuk bertahan hidup, bukan menikmati waktu. Saat bahagia, otak menganggap situasi aman, sehingga fokus pada pengalaman. Saat stres, otak siaga, menghitung waktu, dan mencari jalan keluar. Jadi, waktu terasa lambat saat tertekan karena otak sedang waspada. Masalahnya, banyak orang merasa hidup cepat sekali, bukan karena terlalu bahagia, tapi karena terlalu monoton. Hari-hari yang sama membuat otak berhenti mencatat perbedaan. Bangun, kerja, pulang, tidur, ulangi. Ketika ditoleh ke belakang, minggu terasa seperti 1 hari. Inilah alasan pentingnya variasi dalam hidup. Bukan demi kesenangan semata, tapi agar otak tetap merasakan waktu. Jika ingin waktu terasa lebih bermakna, bukan lebih cepat atau lebih lambat, kuncinya ada pada kesadaran, hadir penuh di momen, menciptakan pengalaman baru, dan memutus autopilot hidup. Bahkan hal sederhana seperti berjalan di rute berbeda atau belajar hal baru bisa mengubah persepsi waktu. Kita tidak bisa mengontrol waktu, tapi kita bisa mengontrol bagaimana otak memaknainya. Jadi, waktu terasa cepat saat senang bukan karena hidup terburu-buru, tapi karena otak kita sedang menikmati hidup. Ironisnya, kita sering menyadari kebahagiaan justru setelah waktunya berlalu. Mungkin pelajarannya sederhana. Jangan tunggu waktu melambat untuk menyadari hidup. Karena ketika kita benar-benar hidup, waktu memang akan terasa berlari. Dan mungkin itu tanda bahwa kita sedang berada di momen yang tepat.